Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini gua kedatangan satu buah memori atau RAM dari Adata ya. Ini adalah Adata XPG atau XPG Lancer RGB DDR5 ya. Gue dikirimin yang 2x16 GB 6000 mHz teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan unboxing, kita pasang, lalu kita akan testing ya. Oke, langsung aja ke PC-nya ya. Ini pakai i5 Gen 13 dengan RTX 3050 B760M DDR5. Oke. Nah, tampilan wujud dari RAM atau memorinya seperti ini ya. Boxnya warna merah ya, khas banget seperti box Adata pada umumnya teman-teman ya. Dan di sini gue dikirimin yang versi warna putih ya. Ini sudah mendukung Intel XMP maupun AMD Expo ya. Dan dia support di segala aplikasi ARGB bawaan motherboard ya. XPG Lancer RGB DDR5 memori 2x16 GB 6000 mAh ya. Oke. Kita akan langsung buka aja. Nah, ini isiannya nggak ada surat-surat apapun lagi ya. Langsung bener-bener memori atau RAM-nya teman-teman ya. Oke. Desainnya khas banget tuh ya. Hop. Dan ini langsung gue pasang aja ya ke sini. Ini B760M dengan DDR5 tentunya guys. Tunggu, jangan sampai kebalik masangnya ya. Dan gue akan pasang selang-seling ya, seperti masang RAM pada umumnya aja. Ini benar kan ya slotnya ya? Oh, kebalik guys. Tuh. Jangan kebalik guys, masang RAM-nya nanti malah kagak masuk. Oke, ini di sini kan. Nah, satu udah pasang. Sekarang kita pasang satu lagi ya. Mana nih? Udah masuk kan ya? Nah, sip. Nah, udah masuk. Sekarang mari kita nyalain PC-nya ya. Oke, ini PC-nya udah gue colokin ya ke listrik. Monitor juga udah siap. Langsung aja kita nyalain PC-nya. Oke ya, ini sambil gue spam delete untuk masuk ke BIOS ya. Dan buat teman-teman, kalau misalkan kalian beli RAM yang ada lampunya atau ARGB seperti ini, jangan kaget kalau misalkan ketika kalian nyalain lampunya nyalanya delay teman-teman ya, karena emang seperti itu ya. Jadi PC-nya akan nyala dulu beserta lampu-lampu lainnya, baru nanti lampu RAM-nya menyusul. Oke, ini dia sudah masuk ke tampilan BIOS dari motherboardnya teman-teman ya. Dan di sini kebaca Adata 16 GB 4800 ya. Ini masih defaultnya. Kalau kita mau jalanin dia di 6000, maka XMP profile ini harus gue klik tas ya. Nah, dia akan jalan 6000. Kalau udah kita pencet F10 ya. Lalu kita yes. Lalu spam delete lagi ya. Kalau buat gue, kalau RAM ini dia sudah masuk ke BIOS dan dia bisa jalan ke Windows dengan aman, insya Allah sampai selanjutnya dia bakalan aman teman-teman ya. Ini kita tinggal tunggu masuk ke layar lagi untuk memastikan RAM-nya sudah jalan di 6000 ya, karena tadi masih di 4800 ya. Oke, udah masuk. Nah ya, dan di sini sekarang sudah berubah menjadi 6000 ya, artinya dia sudah berjalan 6000 mHz ya. Jadi pastiin kalau teman-teman beli RAM DDR5, jangan lupa di XMP dulu ya. Di BIOS ya, dirubah dulu speednya dari yang defaultnya tadi 4800 di set ke 6000. Kalau udah, kita bisa pencet F10 lagi lalu exit ya. Kita tungguin sampai dia masuk ke Windows. Oke, ini sudah masuk ke booting ya. Kita tinggal tunggu masuk ke Windows aja. Harusnya sih tidak akan lama ya. Oke. Karena patokannya gini guys. RAM itu biasanya aman kalau udah tampil ke layar seperti ini guys. Kalau dia tidak aman ya, misalkan ada trouble di RAM-nya, itu dia nggak akan tampil ke sini guys, nggak akan tampil ke layar, dia akan blank hitam aja gitu ya si RAM-nya, tapi lampunya nyala. Dan kalau teman-teman mengalami hal tersebut ya, jadi misalkan PC-nya nyala tapi
di layarnya blank, lampu RAM-nya nyala, teman-teman bisa bersihin dulu RAM-nya pakai penghapus karet ya teman-teman ya, untuk mastiin si RAM-nya apakah kotor atau ada trouble atau gimana. Kalau masih kagak tampil ke layar, teman-teman bisa langsung garansiin aja, karena RAM itu garansiinnya seumur hidup teman-teman ya. Jadi ketika kalian beli RAM lalu ada trouble, jangan kaget guys, tinggal garansiin aja, nanti bisa langsung ditukar baru. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti yang ada di gue, ini kita pasang lalu sudah tampil ke layar, ya harusnya ini insya Allah kedepannya sudah aman ya. Oke, next. Di sini sekarang kita bisa pastiin lewat Task Manager apakah dia sudah jalan 6000 mHz atau belum ya. Kita bisa masuk ke yang tab memori ya. Di sini bisa kelihatan ya, 6000 mHz ya, berarti dia sudah jalan 6000 mHz dan RAM-nya 2x16 GB yaitu 32 GB. Kalau teman-teman masih kurang yakin, bisa buka aplikasi model yang namanya CPU Z teman-teman ya, CPU Z nih ya. Ini bisa di-download, gampang juga downloadnya ya, untuk mastiin RAM-nya jalan bener gak nih 6000 mHz ya. Masuk ke tab memori ya, di sini udah kelihatan ya, 32 GB, dan di sini tulisannya 2992,7 mHz atau ini bisa dianggap sebagai 3000 mHz teman-teman ya. Ini adalah setengahnya dari 6000 mHz. Teman-teman jangan kaget karena memang tulisan di sini pasti setengahnya ya. Dan kalau udah begini teman-teman tinggal kali 2 aja ya. Ini 3000 mHz dikali 2 6000, artinya si RAM-nya sudah jalan di 6000 mHz ya. Nah, tuh. Jadi di sini DDR5 6000 ya, dia akan dianggap 3000 mHz nih ya, yang ada di tulisan di RAM frekuensi. Tapi sebenarnya dia sudah jalan di 6000 sama seperti yang kita udah cek tadi di Task Manager ya. Nah, dia sudah jalan 32 GB 6000 mHz ya. Oke. Nah, kalau buat gua biasanya kalau RAM sudah tampil seperti ini, sudah dicek di Task Manager dia udah sesuai 32 GB 6000 mHz, terus di CPU Z juga dia sudah sesuai, insya Allah kedepannya bakalan aman. Soalnya kalau RAM trouble ya udah biasanya akan langsung hang di layar atau enggak langsung black screen guys. Oke, next per lampu-lampuan ya. Tadi di awal gue udah sebutin kalau lampu RGB yang ada di memori atau di RAM itu sampai saat ini gue udah nyoba berbagai brand, dia nyalanya itu selalu delay teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget ya, jadi PC-nya nyala duluan, habis itu nanti RAM-nya beberapa detik baru nyala lampunya ya. Dan sesuai yang ada di boxnya, si RAM ini dia support di berbagai aplikasi ARGB bawaan motherboard ya. Contoh di sini ya, ini aplikasi ARGB bawaan motherboard ya. Set default-nya ini masih rainbow, dan kalau misalkan kita mau ganti gitu ya, jadi statik gitu ya, bisa kita ganti nih. Misalkan gue mau ganti jadi warna putih, ya udah dia akan ganti jadi putih ya. Dan ini responsif teman-teman ya. Nah, kalau mau gue ganti biru ya udah biru, merah merah. Nah, ini kalau mau statis ya. Kalau misalkan mau mode-mode yang lain itu tergantung dari aplikasi ARGB bawaan motherboard masing-masing ya teman-teman ya. Oke, dibikin strobo juga bisa, atau selera kalian masing-masing lah. Oke, atau dibikin breathing juga bisa. Cuman kalau gue pribadi senangnya modelnya statik warna putih ya, tapi baik lagi itu mah selera. Intinya fitur ARGB-nya di sini sudah berfungsi dengan normal, tinggal mengikuti dari aplikasi ARGB bawaan motherboard masing-masing. Kalau nyobain RAM biasanya nggak akan jauh dari kayak ngebuka banyak tab gitu ya. Ini gue nyoba buka banyak tab ya, dia bakal aman-aman aja teman-teman ya. Karena jujur sampai saat ini gue nyobain kayak dari DDR4 aja sampai DDR5 ya, itu masih nyaman-nyaman aja teman-teman ya. DDR4 aja PC pribadi gue udah nyaman, apalagi DDR5 kayak gini kita akan lebih tenang kalau misalkan kerja buka tab banyak seperti ini guys ya. Intinya di sini udah aman. Oke, kita masuk ke testing game ya. Di sini gue hanya akan ngetes Hogwarts Legacy aja teman-teman ya, 1080p, DLSS-nya performance ya. Ini VSync gue off ya. Ray tracing ini gue nyalain dan semua gue set ultra teman-teman ya. Di sini di menu setting aja udah kepake RAM 20 GB-an teman-teman ya. Ini gue pakai 5 Gen 13 dengan RTX 3050 ya.
dan dipakai main game zaman sekarang kayak model Hogwarts Legacy ya udah tenang lah guys ya. Dengan RAM 32 GB ya udah cukup ya. Karena gua sampai saat ini masih matok setidaknya kalau mau rakit PC kalian mau pakai RAM 2 kali 8 GB itu menurut gue masih cukup ya. Syukur-syukur kalian bisa kayak gini, bisa pakai 2 kali 16 GB ya. Itu akan lebih jos teman-teman ya. Karena game-game model kayak gini aja teman-teman bisa lihat ya, udah masuk ke 22 GB ya untuk RAM-nya. Oke. Ini gua set di ultra ya. Dapat kisaran 30-40an fps ya. Ini masih playable untuk dimainin model-model game seperti ini. Oke. Cukup lah ya untuk testing gamenya. Ya wes teman-teman, kurang lebih begitu aja review singkat gua soal RAM dari Adata ya. Ini XPG Lancer RGB DDR5 2x16 6000 mHz ya. Overall tidak ada masalah ya. Masangnya gampang. Di XMP tinggal 1 kali klik, lalu save ya. Ngecek di Task Manager dan di CPU-Z juga aman. Buka tab di Google Chrome atau di browser juga aman ya. Main game juga aman, ganti lampu-lampuan juga aman ya. Jadi tidak ada masalah apapun. Ini jos kalau teman-teman minat, linknya sudah gua taruh di deskripsi ya. Ada yang warna putih dan ada juga yang warna hitam. Oke, sekian dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.